Terus itu berlangsung sampai 2 tahun. Begitu. Berarti setiap duhur habis selesai sholat yang wajib, maksudnya yang saat itunya, Yang saat itu baru mengkodok yang 2 tahun itu. betul. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya, baru selesai kan. Selesai. Itu perkiraan 2 tahun. Ya. Kalau perkiraannya 5 tahun berarti 5 tahun. Waduh, capek dong, ya salah dewek. Assalamualaikum TV. Jelegar blegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama Saung Langit TV di tiap minggunya kajian Wasiatul Mustafa. Sudah tidak asing lagi saat ini kita bersama Pak Kiai Ahmad Bana. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para sahabat yang selalu setia nonton Saung Langit TV, kali ini kita langsung saja mungkin ke kajiannya. Nanti saya langsung lempar ke Pak Kiai, nanti Pak Kiai bisa langsung ngasih tausiah atau mengkaji kitab Wasiatul Mustafanya. Mangga Pak Kiai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Saung TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji tentang wudu, berbagai macam fadilah yang ada di wudu. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang mandi Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu man ightasala yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala zalika sawaban fi qabrihi wa sakula ala mizanihi. Anjing Nabi menyampaikan wasiatnya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya antara Jumat ke Jumat yang akan datang. Nah, ini fadilah mandi di hari Jumat, Mas Andri. Jadi di hari Jumat itu disunahkan mandi, lebih tepatnya sebelum berangkat sholat Jumat, kita mandi dulu. Nah, ini sunnah. Fadilahnya, orang yang melakukan mandi Jumat, maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala antara Jumat ke Jumat yang akan datang. Nah, wa ja'ala zalika sawaban fi qabrihi. Bukan hanya itu, ternyata maka dia akan mendapatkan, Allah akan menjadikannya pahala di dalam kuburannya dan akan memberatkan timbangannya di dalam kuburannya itu. Nah, ini padahal persoalannya mandi ini ya. Persoalannya mandi, tapi ternyata manfaatnya banyak. Bukan hanya dalam urusan kebersihan saja, tetapi dalam urusan-urusan yang lain, seperti Allah mengampuni, lalu kemudian Allah pun memberikan pahala di kuburannya, dan juga memberatkan timbangan di dalam kuburannya itu. Ya Ali wa alaika bisiwaki fafihi
arba'atun wa ishruna fadilatan fid din wal badan. Nah, setelah tadi menyampaikan tentang mandi hari Jumat, Kanjeng Nabi melanjutkan, wahai Ali, biasakanlah olehmu siwak. Kayu siwak itu yang biasa dipakai untuk menggosok gigi. Kenapa? Fafihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid din wal badan. Ternyata di dalam siwak ini ada 24 fadilah di dalam agama dan juga untuk kesehatan badan. Nah, ini padahal cuma siwak saja. Tetapi ternyata ada manfaatnya nih di urusan agama juga. Padahal cuma siwak. Nah, ini. Ya Ali wa alaika bis salati fi awqatiha. Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Dari siwak yang ketiga ini, wahai Ali, biasakanlah olehmu sholat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat pada waktunya itu termasuk daripada pokok semua fadilah-fadilah, dan juga termasuk punggung dari setiap ibadah. Nah, ini ternyata sholat ini. Sholat itu yang tepat waktu ya, itu ternyata menjadi sebuah pokok dari setiap fadilah-fadilah yang ada. Maka ketika kita pengen mendapatkan berbagai macam fadilah-fadilah, yang pertama kali harus dilakukan adalah sholat kita itu ya tepat waktu. Ini akan mendapatkan fadilah yang begitu banyak. Kenapa? Karena yang namanya sholat di awal waktu ini menjadi pokoknya semua fadilah-fadilah yang ada itu sendiri. Dan ini menjadi tonggak ya, menjadi tonggak semua ibadah. Ibadah kan banyak nih, bukan hanya sholat. Tapi yang paling menjadi tonggaknya itu adalah ya sholat. Makanya disampaikan di dalam hadis yang lain itu, sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi tiang itu diibaratkan sebuah penyangga di dalam satu gedung. Maka kalau misalkan tiangnya roboh, maka gedungnya roboh. Nah, yang harus dijaga oleh setiap muslim ya sholat, karena ini termasuk tiang. Nah, ini saking pentingnya ini dalam urusan sholat. Dan yang namanya sholat itu ibadah yang hampir tidak ada keringanan. Hampir tidak ada keringanan. Dalam arti begini, kalau puasa misalkan, itu kalau dalam kondisi yang sedang sakit boleh tidak puasa, kan begitu ya. Dalam bepergian misalkan yang jauh, kemudian kita tidak kuat, boleh buka puasa. Atau misalkan dalam kondisi orang yang sedang hamil, boleh berbuka. Atau dalam kondisi orang yang sedang menyusui, boleh berbuka puasa. Tapi dalam urusan sholat tuh nggak bisa. Sehat, sholat. Sakit ternyata dia tidak bisa berdiri, sholat wajib tetap sambil duduk. Ternyata duduknya tidak bisa, maka sambil berbaring. Sampai berbaring nih, tangan sudah tidak bisa digerakkan, kaki sudah tidak digerakkan, tapi dia masih punya kesadaran dalam pikirannya, dalam hatinya, maka dia masih wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam kondisi sakit kayak apapun untuk urusan sholat, ya tetap wajib. Nah, makanya ini menjadi perhatian buat kita semuanya ini, urusan sholat. Dan yang pertama kali ditanyakan oleh Allah nanti, ya akhirat itu adalah sholat. Bagaimana sholatnya? Nah, kalau ternyata dicek oleh malaikat, ada beberapa sholat yang bolong, maka ditambal dengan sholat-sholat sunnahnya. Kalau misalkan sholat sunnahnya bisa menambal sholat wajibnya, ya selamat. Tapi kalau ternyata sholat wajibnya ditambal dengan yang sunnah ini masih kurang, ya maka
Allah akan memasukkannya ke dalam neraka terlebih dahulu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sholat itu sampai seperti itu, kewajiban yang mutlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama lisab'i khisalin. Ini ada yang menarik nih dari wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, malaikat Jibril itu tamanni itu berandai-andai, andai dia jadi manusia, katanya begitu. Ini kan perkara yang tidak mungkin, makanya disebut tamanni, melamun yang tidak mungkin kesampaian gitu. Jadi Jibril melamun jadi manusia, jadi Bani Adam. Dia kalau misalkan jadi manusia, katanya dia akan melakukan 7 perkara. Apa itu? Yang pertama, as-sholawatil khamsi ma'al imami. Pertama adalah sholat 5 waktu bersama dengan imam. Artinya ya selalu jamaah. Nah, Jibril ngelamun jadi manusia, kalau saya jadi manusia, sholatnya jamaah 5 waktu. Nah begitu. Kalau misalkan di masjid tidak memungkinkan, jadi musola. Di musola tidak memungkinkan, di rumah. Di rumah bisa dengan istri, bisa dengan anak gitu kan. Yang penting jamaah. Di tempat-tempat kayak seperti kantor, itu bisa berjamaah gitu kan. Makan nggak mesti banyakan, berdua juga bisa cukup untuk berjamaah. Nah ini, lamunan pertama Jibril. Yang kedua adalah wa mujalasatil ulama, duduk bersama dengan ulama, artinya bergaul dengan ulama, belajar kepada ulama. Ini Jibril jadi manusia, ngelamun jadi manusia. Yang kedua ini ngelamunnya pengen dekat dengan ulama. Ini Jibril aja pengen dekat sama ulama. Nah, manusia nggak mau dekat sama ulama gimana? Ya kan? Nah ini harus ya, harus, artinya berarti kan ada sesuatu nih sampai Jibril kemudian punya lamunan semacam itu. Siapakah ulama? Ternyata kan begitu ya. Kalau misalkan kita kaji, ternyata al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nabi itu ya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan kekayaan. Yang diwariskan adalah ilmu. Melalui siapa? Ya melalui para ulama. Makanya kata Kanjeng Nabi dalam pembahasan yang lalu, kalau Mas Andre masih ingat kan, man faraqal ulama, barang siapa yang berpisah dari ulama, mata qalbuhu, maka hatinya menjadi mati. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan dia akan buta dari taat kepada Allah Ta'ala. Ngeri. Makanya kalau jauh dari ulama, satu, hatinya buta, yang kedua mati hatinya, yang kedua dia buta taat kepada Allah. Jadi artinya pasti semrawut, gak mungkin taat itu. Makanya kalau kita pengen misalkan taat kepada Allah, ya dekati ulama dulu, agar nanti ulama lah yang nanti akan menuntun, membimbing bagaimana caranya taat, begitu. Karena yang tahu ilmunya taat itu ya ulama, karena ulama inilah yang mengkaji daripada ilmu-ilmu agama yang diwariskan dari Rasulullah SAW. Nah, lamunan yang ketiga, wa'iyadatil marid. Ini nengok orang sakit. Jadi kalau misalkan ada saudara kita sakit, teman kita, sahabat kita, tetangga kita sakit, ditengok. Ini Jibril ini, ngelamunnya Jibril. Sampai nengok orang sakit itu. Pentingnya gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan mau diambil pelajaran, ada apa sih sebetulnya? Maka antara hubungan manusia dengan hubungan yang satu dengan yang lainnya, itu harus dijaga. Perhatian manusia itu sampai kepada hal yang sakit pun, itu ya minimal nengok lah. Nengok itu kan menjenguk. Minimal ya ketika menjenguk mendoakan.
nggak mesti bawa apa-apa kan, datang mendoakan, setelah mendoakan ya sudah. Kalau neng aku itu adabnya jangan terlalu lama karena nanti tambah sakit soalnya. Jadi sebentar mendoakan, setelah mendoakan lalu kemudian ya sudah gitu, pamit. Nah ini karena menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, sebetulnya lebih kepada kesana. Kemudian yang ke berapa ya? 4 ya. Wa tasyi'il janazah, ngurusi jenazah. Kalau orang mati harus sregep lah. Kalau istilah orang Cirebon itu ya sregep. Kalau orang yang meninggal gagian, cepetan ditandangi, ikutan bopo, ikutan apa-apa gitu. Hanya sebatas geser-geser baliknya apa, gitulah. Nah ini yang dilamunkan sama Jibril gitu. Ini lagi-lagi hubungan manusia dengan manusia ya, dan penghormatan manusia kepada manusia. Nah, ini Jibril menyampaikan seperti itu. Tadi sakit, ya sakitnya nengok, matinya ya sama apalagi kan begitu. Sakitnya aja sampai nengok, apalagi sampai mati begitu kan? Ya lebih-lebih dari itu. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah wasaqil ma'i, memberi air. Memberi air, ya orang kehausan. Gak mesti kehausan, ada tamu baru datang cepet dikasih minum. Gitu. Pengen kopi, pengen teh, pengen susu kedelai gitu kan. Tinggal ditawarkan saja kalau ada. Kalau tidak ada ya seadanya. Begitu. Nah itu. Yang selanjutnya adalah wasulhi bainal isnaini. Wasulhi ini islah, mendamaikan antara kedua orang yang sedang ribut cekcok. Nah, ini jangan malah ngompori kalau orang ribut. Ada orang yang curhat nih, lagi marah sama orang. Dia bercerita, curhat bahwa orang ini begini. Ya jangan ditambahi dong kan begitu. Harusnya kan diberikan arahan agar dia tidak marah. Ini jangan malah nambah-nambah, oh ya bener, ya tambah marah kan begitu. Berbeleduk ya. Nambah beleduk. Nah ini sangat tidak disukai sekali sama Jibril. Jibril sih kalau ada orang yang bertikai itu pengen segera didamaikan. Begitu. Kemudian wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Tetangga, rumah kanan, kiri, depan, belakang. Orang katanya sampai 40 rumah itu ya masih tetangga gitu. Nah itu memuliakan tetangga. Ini bahasanya memuliakan ya. Kalau memuliakan itu kan berarti betul-betul dengan rasa hormat, rasa takzim begitu. Dan juga kepada anak yatim. Kanjeng Nabi itu paling suka kepada anak yatim. Yatim itu orang yang diberikan takdir oleh Allah yang berbeda dengan orang yang lainnya. Jadi makanya Kanjeng Nabi itu paling cinta, senang banget sama anak yatim itu karena ya beliau merasakan bagaimana yatim itu sendiri. Ditinggal kedua orang tuanya itu masih sangat kecil sekali kan begitu. Nah, itu yang dirasakan, sehingga melihat anak yatim itu ya langsung diaku sebagai anaknya saja kalau Kanjeng Nabi itu. Nah ini fahris ala zalika, maka bersemangatlah dalam urusan yang tadi disampaikan. Jadi 7 perkara tadi, Jibril saja bersemangat ya pengen jadi manusia. Kalau jadi manusia 7 perkara tadi, nah kita yang sudah jadi manusia kan begitu, itu gimana? Makanya 7 pokok ini ya ayo kita sebagai manusia itu betul-betul dijaga. Makanya di awal ketika membahas kitab ini dan orang kemudian menjaga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kan jaminannya dia hidupnya menjadi mulia, nanti kelak dibangkitkan di yaumul qiyamah menjadi orang yang syahid dan juga faqihan aliman, ahli fikih dan juga alim. Nah, ternyata memang ini nih arahan-arahan Rasulullah bagaimana menjadi orang yang mulia. Nah, kita
orang ini, kita ini manusia, memang oleh Allah melalui Rasulullah diberikan tip, ini loh kemuliaan, ini loh kemuliaan. Ya mau tidak gitu. Kalau kita mau pengen menjadi orang yang mulia, itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah. Caranya begitu, dikasih tahu bagaimana kemudian Jibril punya angan-angan menjadi manusia. Nah itu, nah kita mau nggak melakukan kemuliaan-kemuliaan itu? Nah ini menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin itu untuk sementara, Mas Andre. Ini masih banyak ya bab tentang sholat itu sendiri. Nanti masuk ke sholat sunnah gitu kan. Ada sholat malam, ada sholat duha. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Aduh, para sahabat, luar biasa nih kajian hari ini, malam ini. Ada beberapa yang saya mau tanyain Pak Kiai. Saya juga kan masih belajar untuk lebih baik, menjadi orang baik juga yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Nah, misalkan gimana kalau misalkan lupa sholat tuh, ada kurun waktunya nggak Pak Kiai? Maksudnya berapa lama? Turun waktu gimana maksudnya? Jadi kayak meninggalkan sholat. Oh, meninggalkan sholat. Iya. Kita nggak tahu jumlah yang ditinggalkan. Iya, itu dia. Oh gitu. Udah bertahun-tahun misalkan gitu tuh. Iya. Tiba-tiba tobat lah ya. Itu. Tiba-tiba tobat ya. Alhamdulillah. Itu. Berarti kan sudah ada keinginan pengen berubah diri. Itu. Jadi begini. Kalau secara hitungan ya, memang harus ada kepastian sesungguhnya. Jadi misalkan kita meninggalkan sholat subuh misalkan. Iya. Ya sholat subuh harus segera dikodok gitu. Sholat subuh harus segera dikodok. Nah ini ternyata kan memang fenomenanya zaman sekarang. Ada orang yang tidak mengindahkan sholat sama sekali. Ya dari pertama kali balik ketemunya di lingkungan orang yang nggak tahu, tidak mementingkan sholat. Iya. Akhirnya bertahun-tahun dia kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Nah solusinya itu ya diperkirakan saja. Misalkan itu ada 2 tahun misalkan ya. 2 tahun. Maka kalau menurut ulama sih kalau 2 tahun itu ya kita sholatnya 2 kali. 2 kali begini. Pertama sholat zuhur misalkan. Nah, pertama ya niatnya ya biasa. Adaan kan ya. Iya. Jadi menggugurkan kewajiban zuhur pada waktu itu. Yang kedua setelah sholat selesai zuhur yang pertama, zuhur lagi. Tapi niatnya qodo'an lillahi. Terus itu berlangsung sampai 2 tahun. Begitu. Berarti setiap duhur habis selesai sholat yang wajib, maksudnya yang saat itunya, yang saat itu baru mengkodok yang 2 tahun itu. Betul. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Iya. Baru selesai kan. Selesai. Itu kan perkiraan 2 tahun. Nah. Kalau perkiraannya 5 tahun berarti 5 tahun. Waduh capek dong ya, salah dewek. Enggak, kalau kayak puasa sendiri kan, kalau misalnya itu kan ada bayar fidyah, terus atau menggantikan puasa yang itu. Nah ini ada nggak kayak sholat, apakah harus diganti dengan sholat lagi, apa ada dengan metode yang lain gitu Pak Kiai? Kalau untuk yang sehat, Iya. itu kodo. Oh kodo. Iya, orang yang sehat. Kecuali untuk yang sakit, yang sudah uzur, usianya sudah lanjut, sudah tidak pikun, model pikun, model sakit yang sudah tidak bisa diharapkan beberapa hari kemudian, nah ini bisa. Tapi kalau misalkan yang sehat, pemuda, ya nggak bisa, harus sholat itu. Jadi harus tetap dibayar dengan sholat kodo itu ya? Iya. Nah kalau misalnya kayak ada nggak misalkan sholat itu yang fardu itu diganti dengan sholat sunnah? Nah kalau misalkan sholat sunnah itu statusnya sunnah. Oh sunnah. Ya, sunnah itu ketika dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dapat dosa. Tapi kalau wajib ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika tidak dilaksanakan dosa. Nah sebetulnya
cara pandang bisa diganti itu cara pandang hisab. Ya, cara pandang hisab nanti di akhirat. Tapi kalau tinjauan syariat yang wajib ya diganti dengan yang wajib begitu. Nah, tapi kalau di akhirat nanti karena ada keterangan dari penjelasan Kanjeng Nabi itu ternyata ketika dihisab dalam urusan sholat itu, coba lihat ya sholat wajibnya berapa yang ditinggalkan, sekian. Coba dilihat sholat sunnahnya ada tidak untuk menambal, bahasanya begitu. Ternyata sudah ditambahkan di sholat sunnah masih kurang. Nah, ketika masih kurang ya dimasukkan ke neraka dulu gitu. Karena berdosa tidak sholatnya. Gitu. Nah makanya jangan sampai seperti itu Mas Andre. Ya itu makanya saya nggak tahu nih Pak Kiai kalau kayak gini kan. Oh dapat ilmu sayanya nih Pak Kiai. Nah, jadi jangan berani-berani mulai sekarang meninggalkan sholat itu jangan berani-berani. Iya. Serem soalnya. Karena begini Mas Andre. Ini saya sampaikan ya. Di antara yang dilihat Rasulullah ketika Mi'raj itu, apa yang dia lihat? Itu kan beliau itu melihat surga, melihat neraka gitu kan. Nah, di neraka itu berbagai macam orang yang disiksa. Di antaranya Kanjeng Nabi itu melihat orang yang disiksa dengan dia memecahkan kepalanya sendiri dengan menggunakan batu yang begitu besar. Batunya gede banget. Itu dipaksa untuk memecahkan kepalanya sendiri. Dihancurkan terus sampai hancur kepalanya itu. Nah, diceritakan sampai keluar darah nanah yang deras seperti sungai, bahasanya begitu. Tapi utuh lagi. Dihancurkan lagi, utuh lagi. Dihancurkan, utuh lagi. Terus menerus dilihat begitu. Lalu kemudian Kanjeng Nabi tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa yang seperti itu?" Nah, Jibril jawab, "Itu umatmu yang suka meninggalkan sholat." Kalau nggak percaya dibuktikan saja nanti. Nanti bisa disebut sholat ini tiangnya agama ya Pak Kiai. Iya, makanya tiangnya agama itu sampai seperti itu. Nah, kenapa kepala nih yang dihancurkan? Kepalanya nggak mau sujud, nggak mau sholat, nggak mau nurut begitu. Makanya dihancurkan kepala, bukan yang lainnya. Bayangkan, ditotok bela rakyat. Apalagi dengan menggunakan batu yang gede, masya Allah. Na'udzubillah. Nah, ya kita nih yang masih hidup, kemudian kebetulan, tahu ternyata siksaan sholat itu seperti itu. Ya ayolah, mari bareng-bareng kita semuanya memperbaiki diri lah. Kalau mendengarkan berarti kan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk kembali. Iya. Begitu. Kalau tidak mendengarkan, tidak tahu nih ilmunya. Setelah tahu masih angger baik, namanya tidak manfaat. Gitu. Iya. Sedangkan Jibril aja ngelamun pengen jadi manusia Pak Kiai. Nah, betul. Kita yang sebagai manusianya lalai. Ya kan namanya tidak mensyukuri diciptakan menjadi manusia. Berarti saya beruntung ya dekat sama ulama juga Pak Kiai ya. Ya, itu salah satunya Pak Kiai. Belajar kalau sama saya. Nah, berarti konteksnya lamunan Jibril itu hablum minallah sama hablum minanas ya? Betul, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya yang paling tampak tadi dicontohkan adalah tentang sholat. Gitu kan? Berjamaah, bukan sholat aja tapi berjamaah. Ma'al imam. Berarti ma'al imam kan bersama imam. Jadi makmum berjamaah. Nah, itu hablum minallah. Artinya ya memang ya inilah yang harus menjadi perhatian setiap orang nih. Hablum minallah yang paling urgen, yang paling penting, yang paling utama sholat. Begitu. Karena sholat itu ibadah yang dari zaman Nabi Adam ya sampai zamannya Nabi Muhammad, syariat sholat. Semua sholat itu disyariatkan sholat. Nah itu. Jadi hablum minallahnya diwakili dengan sholat. Nah untuk hablum minannas sebanyak, ya kan? Ya, orang sakit, ya kan? Itu hablum minannas. Termasuk memuliakan tetangga, jenazah, gitu kan? Yatim, gitu kan? Iya. Itu. Jadi istilahnya apa ya? Kepada Allah bagus. Iya.
kepada sesama manusia juga bagus. Sebab ada yang mungkin ada orang yang kepada Allahnya ya dia sholat apa segala macam, tapi kok sama orang masih kurang bagus, gitu kan. Nah kalau ternyata seperti ini, berarti sholatnya belum berdampak kepada kehidupan sehari-harinya. Seharusnya ketika sholat, melaksanakan sholat ada dampak dong dalam kehidupan sehari-harinya. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain pun harus baik, gitu. Jadi tetap juga harus berprasangka baik juga sama sesama manusia lain ya Pak Kiai. Ya iyalah, otomatis itu mah. Otomatis. Mantap. Aduh, para sahabat, keren nih kajian hari ini. Dari mandi, terus sholat, wah luar biasa. Jadi para sahabat, jangan sampai tinggalin sholat, karena sholat itu tiang agama. Dan ingat, awas yang utangnya 2 tahun dikodo tuh yang tadi Pak Kiai bilang tuh. Tadi kalau Mas Andre nggak punya utang ya? Nggak tahu juga sih Pak Kiai. Itu saya yang bingung di situ Pak Kiai. Aduh. Nah Pak Kiai, misalkan dalam perjalanan Pak Kiai ya, yang dari Pak Kiai kan katanya yang lebih baik ya berjamaah. Sholat tepat waktu pas saat azan. Nah lagi di jalan nih, kita lagi saat naik mobil ya, azan gitu tuh. Tanggung gitu loh Pak Kiai. Itu menggugurkan nggak Pak Kiai yang jamaah atau yang tepat waktu tuh Pak Kiai? Iya, kalau sebenarnya dalam urusan beragama itu ada fleksibelnya. Artinya ya kita nggak bisa memaksakan diri, misalkan harus di masjid. Poinnya kan jamaah, berarti ya jamaah. Kalau jamaah kan 2 orang itu jadi. Iya. Nah, misalkan kita membangun komitmen dengan istri kita, ya walaupun tidak atau jarang ke masjid, jarang ke musola, tapi ternyata di rumahnya jamaah juga, istri dengan anaknya begitu. Ya jamaah judulnya. Yang penting berjamaah. Nah itu. Nah kalau kondisi-kondisi tertentu yang nggak memungkinkan, ya nggak usah dipaksakan seperti itu juga. Begitu. Tapi ya ketika misalkan melaksanakan sholat masih banyak waktu, ya syukur-syukur ya mengajak orang lain sholat belum, ayo jamaah. Nah, gitu. Akhirnya kan jamaah, walaupun dengan cuma berdua. Weh, berarti kalau misalkan tidak tepat waktu pas azan pun misalkan lebihin terus berjamaah sih tidak masalah Pak. Ya enggak masalah. Yang bermasalah itu melebihi sampai batas waktunya. Iya, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Itu bermasalah. Kecuali kalau misalkan ditariknya pakai ya di yang zuhur ditarik ke asar gitu, misalnya lagi tanggung perjalanan. Jamak. Sholatnya dijamak. Ya. Dalam perjalanan itu bisa dijamak sholat itu. Jamak itu ada 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir namanya. Itu gimana Pak? Kalau jamak takhir itu jamak jadi menggabungkan sholat yang pertama dan yang kedua ditarik di awal. Di awal. Contoh misalkan zuhur sama asar. Iya. Kalau jamak takdim itu sholat asarnya ditarik di waktu zuhur. Berarti pas lagi sholat zuhur kita narik yang asar ini, sholat asar. Iya, itu namanya jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, sholat zuhurnya ditarik di waktu asar. Nah ini, tapi harus niat dulu di waktu zuhur nih. Niat jamak takhir namanya. Harus niat. Jadi jangan sampai nggak niat. Jadi harus ada ngerentek di dalam hati, saya nanti sholatnya itu di jamak takhir saja. Dan yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain itu nggak bisa, subuh misalnya nggak bisa. Berarti cuma duhur sama waktu asar ya. Duhur waktu asar yang bisa ditarik ya. Iya. Para sahabat, ada mau tanya nggak para sahabat? Nanti kalau mau tanya di komen aja di bawah. Pakai bakal ada masukan pakai buat yang orang mau belajar, maksud dalam arti belajar Islam sesungguhnya, maksudnya mau belajar Islam yang bener lah gitu tuh pakai gimana itu pakai ya, awal mulanya tuh harus apa? Sebetulnya sih yang harus ada dalam benak seseorang itu harus merasa dulu bahwa dia itu
butuh dan harus menjadi orang yang lurus gitu. Niatan dulu. Iyalah, saya ini merasa kurang, nggak sholat, nggak mendikin sholat, misal nih, misal, loh, ini jangan sampai tidak merasa berdosa ini. Kalau sampai tidak merasa berdosa, artinya dia tidak ada penyesalan sama sekali. Kalau sudah tidak ada penyesalan sama sekali, wah ngeri gitu. Makanya ya, ada penyesalan itu ya luar biasa, bagus. Artinya ini menjadi modal dasar dia akan kembali lagi untuk sholat begitu kan. Ah, ketika misalkan kita berkomitmen di dalam diri kita ingin memperbaiki diri, memang yang pertama kali harus dilakukan ya sholatnya dulu nih. Sholat. Iya, sholatnya diberesin dulu sholatnya. Berarti yang 5 waktu nih, ya dikerjakan dulu. Yang wajib-wajibnya nih. Nah, baru setelah itu untuk menjaga keistiqomahan kembali ke jalan Allah, maka dia juga harus menambah ilmu. Harus menambah ilmu. Bertemanlah dengan kiai, bertemanlah dengan ulama, dengan para ustadz. Sehingga nanti ketika ada persoalan dia bisa bertanya, gitu. Tapi kalau misalkan sendiri nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, bisa dipastikan nggak bisa. Kenapa? Karena ya bisa dipastikan sholatnya gimana, dia nggak tahu bener enggak, batal enggak, mana yang membatalkan, jangan-jangan nggak paham, gitu. Tapi kalau misalkan bergaul kan bisa tanya, termasuk kepada bacaan-bacaan sholat, dia belum tentu siapa yang ngajarin kalau sendiri. Iya. Kan nggak mungkin. Benar. Ya maka ya harus berteman dengan para ulama gitu. Dan jangan sungkan sebetulnya bergaul dengan ulama itu. Jadi jangan merasa wah saya sih udah belepotan nih. Jangan begitu rasanya. Karena para ulama ini ya insya Allah welcome semua ini untuk umat itu. Walaupun orang tersebut dari bukan dari semua kalangan lapisan, santri, kalangan biasa dari gitu. semua lapisan. Berarti welcome para ulama ya. Tidak masalah, ada tatonya, ada apanya, terserah lah. Yang penting dia pengen kembali kepada Allah, ayo bareng-bareng. Berarti dibalikin dari kesadarannya diri sendiri dulu, terus niat dia ngaku berdosa, maksudnya udah meninggalkan sholat gitu. Iyalah. Kalau tidak ada kesadaran diri kan nggak ada melangkah nanti. Udah ada melangkah ya pakai. Nggak melangkah gitu. Mantap, keren. Oke, pakai. Iya, saya baru ingat tadi tuh Pak Kiai itu bilang siwak nih, itu kan pakai buat siwak ya. Ya ini. Nah, maksudnya gimana Pak Kiai? Jadi tadi memang tuh siwak itu banyak fadilahnya. Tadi kan disampaikan oleh Kanjeng Nabi, fadilah siwak itu ada 24 dalam urusan agama dan urusan badan. Ya. Nah, di dalam kitab ini tidak dijelaskan 24 itu apa saja. Oh, tidak dijelaskan. Di sini tidak dijelaskan. Bakal pakai tahu, jelasin aja pakai tanggung pakai. Banyak sih sebetulnya. Banyak sebetulnya. Para sahabat tuh pada bingung masalahnya kok, banyak yang komen, banyak yang WA. Jadi banyak banget dalam urusan agama. Kalau untuk kesehatan kan jelas lah. Ini kan untuk membersihkan gigi. Iya. Gitu kan. Jadi ini tuh bisa dipakai sewaktu-waktu ketika membutuhkan. Sunnahnya itu kapan saja. Misal pengen baca Quran, siwakan dulu. Pengen sholat, siwakan dulu. Pengen ngobrol sama orang, siwakan dulu. Takut bau kan gitu. Ngerasa mulutnya nggak enak, siwakan gitu. Nah ini sunnah. Sunnah. Iya. Ini untuk badan bagus, untuk gigi bagus, untuk badan bahkan bahasanya. Kalau badan itu kan secara keseluruhan, bukan hanya gigi gitu kan. Benar. Nah, berarti secara kesehatan juga ini mengandung unsur-unsur yang menyehatkan badan. Ya, jadi banyak manfaatnya seperti itu. Nah, kalau urusan agama banyak. Di antaranya begini. Untuk memperkokoh, memperkuat orang kuat ibadah, siwak. Orang malesan, siwak. Ya, sampai ke situ khasiatnya. Sampai ke situ khasiatnya dalam luar urusan biasa, agama. Ya, termasuk juga orang yang sering melakukan siwak itu ketika dia berkalam itu seringkali kemudian ucapannya itu nyampe ke hati. Nyampe ke hati. Ya faktor sunnah sih sebetulnya. Sunnah dan siwaknya itu sendiri kan begitu. Itu banyak lah, banyak. Saya nggak hafal. 24 itu banyak sekali. Berarti next minggu depan pakai ya kalau ada ya. Mudah-mudahan nanti saya cari, ditemukan, bisa dibahas lah. Biar sahabat juga bingung. Insya Allah mudah-mudahan. Itu.
Siwak banyak banget manfaatnya. Itu rasanya apa sih pakai? Yang mau nyobain? Ya, nanti nggak enak. Ada di luar kamera aja pakai. Nggak enak para Kalau sahabat. siwak jangan barengan. Iya. Itu pakai. Ya rasanya rasa siwak lah. Oh, Wah, rasa siwak ya. Siwak tuh Gambarnya berarti- kan susah, rasa siwak ya. siwak tuh kayu, apa itu pakai? Ya kayu, Oh, pohon. kayu, Ah, pohon. iya, siwak. Siwak. Ada yang kecil, ada yang gede begini, Hmm. macam-macam lah. Biasanya kalau pulang haji itu banyak yang bawa siwak. Nanti saya minta aja lah, pakai iya. Boleh. Ah. Tapi saya ada satu nih duitnya nggak apa-apa pakai saya. Sahabat bulit ya pakai aku ya. Harus dikasih aku. Tapi baru Iya. kasih. Punya satu diminta ya silakan saja kalau Iya, kalau iya, iya. bekasnya saya mau mah. Aduh. Pak Kiai. Oke, ada cara nggak? Jam segini istirahat caranya Pak. Oh, istirahat. Nggak, kalau ada acara, kesimpulan aja Pak Kiai terakhir, Oh, penutup. maksudnya suruh kesimpulan. Tinggal ngomong aja yang jelas. Ya kan nanya dulu Bang, kalau Berbelit-belit ini kalau Pak namanya. Kiai masih santai kan kita lanjut dipakai ngobrolnya, tapi kalau sibuk ya kesimpulan akhir gitu Pak Kiai. Oh gitu, boleh kesimpulan. Ngopi Tapi dulu Pak Kiai. bukan barangkali. berarti sudah kehilangan kata-kata ya. Sudah tidak. Itu harus sahabat ya. Pak Kiai Ahmad Bana nih, kocak pakai enak berguru ke beliau nih, bisa datang ke Saung Langit. Jadi tiap malam juga di Saung Langit ini ada istighosah para sahabat yang mau datang ke sini, mangga silakan. Setiap malam Sabtu. Setiap Pak. malam Sabtu Iya. pada maghrib terbuka buat umum. Barangkali sahabat-sahabat Saung Langit ada keluarga, ada istri, ada teman, ada yang lain-lain, boleh diajak deh kemari. Insya Allah ya barokah lah. Kalau inti sih itu. Ya, pakai kesimpulan terakhir pakai. Ya, bulan ya. Iya, pakai. Anggap pakai. Kalau kesimpulan sebetulnya tadi kan kajiannya beda-beda. Jadi dari mulai mandi Jumat gitu Iya, kan. benar. Lalu kemudian masuk ke sholat, kemudian lamunan malaikat Jibril. Nah, paling tidak ketika sudah dikaji ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ternyata kita sebagai Muslim ada banyak yang harus dibenahi, gitu kan? Dalam urusan mandi, dalam urusan sholat, dalam urusan kemanusiaan. Anak yatim udah diurusin belum, kan begitu. Nah, untuk yang sakit, jangan-jangan dia nggak punya uangnya, gitu kan? Solusinya gimana? Jangan sampai hanya nengok saja, hanya rasa iba, hanya mendoakan. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kan? Ada amplopnya. Ada amplopnya dong, Oh iya. gitu kan? Jangan dia nggak bisa berobat nih, kasih uang. Atau misalkan sakit di rumah saja, harusnya masuk rumah sakit, ya harus ada tindakan. Kita dong. bawa ke sana ke rumah sakit Nah, gitu itu, pakai. bawa ke rumah sakit gitu. Nanti tinggal nelpon Basnas aja. Kalau yang begitu nggak punya uang, Ambil ke Jakat di Basnas. ke sana ke Basnas gitu. Nanti insya Allah dari Basnas ada Jadi yang promo lagi datang. pakai. Gua promo, ini kan memang program. Oh iya, program. Iya. Pakai. Artinya kan orang tahu, oh ternyata Basnas bisa Basnas. seperti itu. Iya, siap pakai jadi nanti biar dikasih Nah. tahu. Tapi yang harus menjadi perhatian juga, orang-orang yang punya duit jangan lupa Jakat kan zakatnya di Basnas. Basnas. Karena nyata insya Allah gitu. Jadi mari kita benahi semuanya dalam diri kita. Ternyata ya saya secara pribadi juga banyak kekurangan ketika mengkaji ini juga. Ya wabil khusus sebetulnya lebih kepada perbaikan diri saya. Oh ini kurang, ini harus disempurnakan. Nah, maka saya di sini sebetulnya bukan sedang menggurui Mas Andri kepada siapapun lah. Bukan menggurui, semata-mata paling utama untuk perbaikan saya secara pribadi. Ketika disampaikan, mudah-mudahan saya selalu ingat, dan ketika disampaikan pun ya bisa memberikan manfaat mudah-mudahan. Amin ya rabbal Untuk alamin. yang para sahabat yang mendengarkan dari podcast ini kan gitu. Artinya yuk kita mari bareng-bareng untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, Iya. terus lebih baik lagi. Iya. Mungkin itu kesimpulannya Mas Andri. Terima kasih Oh, iya. atas ini, jangan kapok ya. Alhamdulillah para sahabat keren. Paling tutup sama satu kata. Teruslah berusaha
merasa lemah, karena dari situ kita akan terus memperbaiki diri kita untuk jadi lebih baik. Sekian dari saya, tetap stay tune di Sawang Langit TV. Saya ucapin terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.